Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada teman-teman semua, kepada Bapak dan Ibu. Izin sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bapak Jenji Gunaidi Argo selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Manufaktur dan juga seluruh teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat menyimak video pemaparan pada hari ini. Izin kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai membangun manufaktur, mengenai desain awal dan juga desain dasar. Sebelumnya ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan minggu lalu teman-teman, jadi mohon disimak pembahasan materi pada hari ini agar nantinya pengetahuan teman-teman tuh berkelanjutan. Dari yang minggu lalu kita belajar mengenai studi kelayakan, dilanjut dengan desain awal dan juga desain dasar. Oke, izin kembali teman-teman, perkenalkan kami dari anggota kelompok 2. Saya sendiri, perkenalkan nama saya Wisnu Mukti Rahman dengan NIM akhir 090. Oke, perkenalkan nama saya Aisyah Salma Maharani dengan NIM akhir 055. Perkenalkan, saya Citra Amelia Zara dengan NIM akhir 116. Perkenalkan, saya Asdiana Fitri dengan NIM akhir 130. Baik, itu adalah anggota kelompok 2, teman-teman semua. Jadi kami beranggotakan 4 orang. Lanjut, kita langsung saja masuk ke dalam pokok pembahasan pada hari ini. Di sini ada pokok pembahasannya dipisah antara desain awal dengan desain dasar. Desain awal kami akan membahas mengenai pertama dari pemilihan lokasi pabrik, lalu ada juga pengumpulan data teknis, evaluasi ekonomi, analisis pasar. Sedangkan di desain dasar kita akan membahas mengenai konsep desain dasar, penerapannya dalam fasilitas manufaktur, serta hubungan antara desain awal dengan desain dasar. Kenapa pokok pembahasannya dipisah antara desain awal serta desain dasar? Karena nantinya akan ada penyambungnya. Itu akan dijelaskan nanti di akhir sesi teman-teman. Oke, untuk pembahasan yang pertama akan dijabarkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Oke, kita masuk ke poin pertama di desain awal, yaitu pemilihan lokasi pabrik. Nah, jadi pemilihan lokasi pabrik ini merupakan keputusan strategis yang berpengaruh pada keberlangsungan operasional, efisiensi biaya, dan daya saing. Nah, lokasi yang tepat ini mendukung produksi, distribusi, serta adaptasi terhadap dinamika bisnis. Heiser dan Render pada tahun 2017 ini menekankan bahwa keputusan lokasi ini bersifat kritis karena terkait biaya jangka panjang dan keberlanjutan usaha. Nah, di sini ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik. Yang pertama adalah ketersediaan bahan baku. Nah, jadi lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku ini mampu menekan transportasi dan memastikan ketersediaan pasokan. Biasanya industri berbasis sumber daya seperti semen atau minyak kelapa sawit ini memilih lokasi yang dekat dengan sumber bahan bakunya agar proses produksi ini lebih efisien. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan dan biaya tenaga kerja. Jadi, tenaga kerja dinilai dari jumlah dan keterampilan sesuai industri. Ini menurut Stevenson tahun 2021. Nah, biaya tenaga kerja ini menjadi faktor utama terutama pada industri padat karya. Next. Oke, ini ada faktor ketiga yaitu akses transportasi dan infrastruktur. Menurut Krajewski dan Richman tahun 2019, ketersediaan akses jalan raya, rel kereta, pelabuhan, atau bandara ini sangat penting karena mempengaruhi kelancaran aliran bahan baku masuk dan distribusi produksi keluar. Infrastruktur yang baik ini membantu mengurangi lead time dan biaya logistik. Kemudian ada kedekatan dengan pasar. Ini lokasi yang dekat dengan pasar konsumsi memungkinkan perusahaan lebih cepat merespon permintaan dan mengurangi biaya distribusi. Nah, faktor ini sangat penting bagi produk dengan umur simpan yang pendek. Contohnya seperti makanan dan minuman. Lalu faktor yang selanjutnya adalah kondisi iklim dan lingkungan. Beberapa industri ini memerlukan kondisi iklim tertentu agar proses produksi mereka optimal. Selain itu, isu lingkungan kini semakin diperhatikan karena adanya regulasi yang ketat tentang polusi, limbah, dan keberlanjutan. Faktor yang selanjutnya adalah regulasi dan kebijakan pemerintah, insentif investasi, ketersediaan kawasan industri, serta stabilitas regulasi merupakan pertimbangan yang strategis. Dan pemerintah daerah ini menawarkan insentif pajak atau kemudahan perizinan ini untuk menarik lebih banyak investasi manufaktur. Yang terakhir adalah faktor sosial dan politik.
Jadi hubungan baik dengan masyarakat sekitar, stabilitas politik, serta kondisi sosial yang dapat mempengaruhi keberlangsungan operasional jangka panjang. Nah, lokasi yang rawan konflik sosial atau politik ini juga berpotensi menambah resiko bisnis. Oke, baik. Terima kasih Kak Aisyah untuk penjelasannya mengenai faktor apa aja sih yang berpengaruh dalam pemilihan lokasi pabrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknis pengumpulan data teknis, teman-teman. Jadi sebelum merancang fasilitas manufaktur, tadi udah dijelasin sedikit sama Kak Aisyah juga, bahwasanya dalam penentuan lokasi pabrik juga nggak asal memilih gitu. Nggak asal ada lahan terus kita bangun pabrik juga enggak, karena faktornya banyak banget yang tadi dijelasin Kak Aisyah Salwa. Nah, kalau di saya lebih membahas ke teknisnya. Jadi sebelum kita bangun fasilitas manufakturnya, itu perlu pengumpulan data teknis, seperti halnya kebutuhan produksi, infrastruktur, serta efisiensi operasional. Tanpa data yang lengkap, desain yang dibuat itu dapat beresiko tidak sesuai dengan realitas lapangan. Jadi kita nggak hanya membuat tuh katanya, dengan katanya, tapi dengan data. Tapi kita harus menggunakan data dan fakta yang ada di lapangan. Nah, di sini ada 5 faktor yang saya masukkan ke dalam PowerPoint pada kali ini. Yang pertama harus adanya spesifikasi mesin, di mana para pengusaha bisnis yang ingin membangun manufaktur ataupun pabrik di suatu daerah itu harus memperhatikan yang pertama spesifikasi mesin. Kenapa? Karena mesin kan berbeda-beda ya. Banyak yang membuat mesin antara negara Cina ataupun negara Jerman itu banyak sekali. Jadi kita harus bisa tahu nih sebelum kita membangun di desain awal ini kita harus tahu, kita harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mana mesin yang cocok untuk pabrik kita. Apakah dari Cina yang mungkin lebih murah dan perawatannya lebih mudah, atau dari Jerman itu banyak sekali pertimbangannya. Jadi memang harus diperhatikan data-datanya gitu. Lalu spesifikasi mesin ini juga berkaitan lagi ke poin yang kedua, itu terkait kapasitas produksi. Jadi apakah dilihat apakah produksi kita mau secara global, secara massal ataupun secara kecil aja dengan produksi setiap harinya mungkin 1.000 pieces, 10.000 pieces ataupun sampai jutaan, itu juga harus dilihat. Jadi di data teknis kita harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari spesifikasi mesin lanjut ke kapasitas produksi gitu. Jadi apakah kapasitas produksinya itu mencukupi di tempat yang ada, tadi dijelaskan Kak Aisyah, apakah di tempat pabriknya sudah cukup luas, dan di spesifikasi mesinnya apakah dapat menampung nih pembuatan kapasitas produksi yang banyak ataupun sedikit itu. Lalu dilanjut ke utility atau utilitas. Di sini ada listrik, air ataupun gas ataupun oli mesin, itu semuanya juga harus diperhatikan data-data teknisnya. Apalagi tadi kita udah menentukan nih, misal kita udah menentukan mesin mana yang akan kita gunakan untuk kita pakai gitu di pabrik kita. Itu kan kita harus lihat juga apakah kemampuannya, ketika mesinnya bagus ternyata menggunakan bensinnya boros, olinya Evalup ataupun lain sebagainya, itu kan datanya harus kita dapat gitu. Lalu yang selanjutnya yang tak kalah penting adalah adanya tenaga kerja. Tenaga kerja ini kan kita harus kumpulin nih, kita butuh tenaga kerjanya berapa, kita butuh orang yang seperti apa untuk bisa bekerja nantinya di perusahaan kita, lalu job desk seperti apa yang kita butuhkan, sehingga nantinya akan ketemu nih antara para pencari kerja sama yang kita butuhkan tuh skillnya sama gitu. Jangan sampai nantinya hal ini nggak diperhatikan, karena nantinya ketika perusahaan tiba-tiba udah jadi gitu kan, pabrik udah jadi, kita mau open recruitment gitu, siapa yang mau join, siapa yang mau daftar di pabrik kita, ternyata skillnya nggak ada yang mumpuni, sehingga itu nantinya akan menghambat operasional pabrik kita juga. Lalu yang terakhir, yang kelima, data teknis yang saya input di sini adalah layout awal pabrik. Kenapa layout awal pabrik perlu juga di data teknis? Padahal ini masih di desain awal gitu kan. Padahal kita tadi dibilang katanya mau ngumpulin data doang gitu kan. Tapi kok udah dibikin layout awal pabrik juga. Nah, di sini teman-teman kenapa perlu juga, karena ini hanya gambaran kasar kalau bisa kita bilang. Nanti layout awal pabrik ini bakal menjadi dasar kita untuk bisa membuat modelnya secara 2 dimensi atau 3 dimensi di nanti desain dasar. Itu akan saya jelaskan lagi di slide-slide selanjutnya. Jadi seperti itu teman-teman untuk pengumpulan data teknis. Oke, mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kembali.
Dipersilahkan. Ya, selanjutnya akan membahas mengenai evaluasi ekonomi dalam ini merupakan salah satu yang penting dalam perencanaan pendirian pabrik karena menyangkut kelayakan finansial dan juga potensi keuntungan akan diraih di masa depan. Pada tahap ini perusahaan perlu mempertimbangkan secara detail dan juga menyeluruh yang bersifat mengenai investasi awal maupun biaya operasional mungkin pada pabrik itu. Yang pertama itu untuk analisis biayanya ini menyeluruh dan membantu untuk memahami struktur pengeluaran dan peluang penghematan. Menurut Heiser dan Render tahun 2017, keputusan mengenai lokasi dan investasi pabrik adalah keputusan jangka panjang yang akan sangat mempengaruhi struktur biaya operasional sehingga perlu dilakukan kajian ekonomi yang cermat. Selain itu, efisiensi biaya juga diperhatikan dalam evaluasi ekonomi ini. Efisiensi yang dapat dilakukan seperti penerapan teknologi yang hemat energi, kemudian perencanaan tata letak pabrik yang tepat, manajemen yang terkoordinasi, dan juga pengelolaan rantai pasoknya yang efektif. Menurut Stevenson tahun 2021 menjelaskan bahwa efisiensi operasional ini merupakan kunci bagi perusahaan untuk menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang terbatas sehingga mampu menekan biaya produksi per unitnya. Dengan demikian, tingkat efisiensi yang tinggi bukan hanya berdampak pada produktivitas saja, tapi juga memperkuat daya saing perusahaan di pasar. Selanjutnya ada ROI atau Return of Investment yang menjadi indikator sejauh mana nilai investasi yang diberikan pada suatu perusahaan ini memberikan hasil. ROI diambil dari perhitungan keuntungan bersih yang diperoleh dengan total dana yang diinvestasikan. Menurut Krajewski dan Risman tahun 2019, ROI ini merupakan salah satu ukuran yang umum digunakan untuk mengevaluasi kelayakan proyek serta membantu manajer dalam menerapkan prioritas investasi. Apabila nilai ROI ini semakin tinggi, maka semakin cepat pula modal yang dapat kembali. Dengan demikian, evaluasi ekonomi bukan sekedar menghitung besar kecilnya biaya saja, tetapi menilai sejauh mana dana yang dikeluarkan untuk suatu perusahaan dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan dan dengan melalui analisis biaya yang tepat ini serta perhitungan ROI yang matang, perusahaan dapat memastikan pendirian pabrik berjalan secara layak dan memberikan hasil. Boleh di next. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke analisis pasar. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti mungkin mau buat perusahaan industri manufaktur nih, langkah pertama yang harus dilakukan itu paling penting adalah analisis pasar. Nah, kenapa? Karena analisis pasar itu seperti fondasi kalau di sebuah bangunan. Jadi bisa roboh nih kalau misalkan nggak ada fondasinya. Begitu juga dengan bisnis. Tanpa analisis pasar, mungkin saja produk yang kalian buat itu nggak sesuai dengan kebutuhan konsumen, sulit bersaing, ataupun bahkan tidak laku sama sekali. Nah, makanya dalam analisis pasar ini ada 5 komponen utama yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada permintaan konsumen, terus ada tren pasar, terus ada segmentasi pasar, lalu ada posisi pesaing, dan juga ada potensi ekspansi. Nah, yang pertama kita bahas adalah permintaan konsumen. Nah, tahap pertamanya itu adalah permintaan konsumen, yaitu karena ini adalah inti dari sebuah bisnis, di mana kita itu kan harus menyediakan barang ataupun jasa sesuai kebutuhan masyarakat atau konsumen tersebut. Nah, perusahaan itu harus mengetahui nih, apa sih yang sebenarnya dicari sama konsumen, apa yang sebenarnya dibutuhin, dan juga apa yang sebenarnya diinginkan sama konsumen tersebut. Nah, ada berbagai cara untuk mengidentifikasi permintaan konsumen. Yang pertama itu dengan riset pasar, terus juga bisa survei langsung ke calon konsumen, terus bisa juga mengamati pola pembelian nih dari data penjualan sebelumnya, menggunakan sosial media atau tren untuk melihat preferensi pasar, dan juga bisa wawancara langsung dengan target konsumen. Nah, dari data ini, perusahaan bisa mengetahui jenis produk apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen, jumlah permintaannya, seberapa banyak sih yang harus dipenuhi, terus kualitas dan spesifikasi produk yang diharapkan konsumen itu seperti apa.
Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi permintaan konsumen itu, kita bisa juga menyesuaikan kapasitas pabrik dan juga rantai pasokannya agar perusahaan kita lebih efisien. Nah, kalau misalkan kita ngabain permintaan konsumen, ini bisa sangat beresiko. Kenapa? Karena mungkin saja bisa overproduksi, yaitu produksi terlalu banyak tetapi permintaan rendah, sehingga produk itu akan menumpuk di gudang. Atau mungkin bisa sebaliknya juga, yaitu underproduksi, yaitu produk cepat habis di pasaran karena produk yang kita produksi itu terlalu sedikit. Nah, dengan kata lain, kita bisa memahami bahwa permintaan konsumen itu adalah kunci untuk menyeimbangkan kapasitas produksi dengan kebutuhan nyata di pasar. Lalu yang kedua adalah tren pasar, di mana setelah kita memahami permintaan konsumen tadi, perusahaan juga perlu memperhatikan tren pasar. Hal ini penting karena selera konsumen itu selalu berubah seiring perkembangan zaman. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tren pasar, diantaranya adalah perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi, kesadaran lingkungan, dan juga kondisi sosial dan ekonomi. Nah, untuk perubahan gaya hidup, contohnya nih, misalkan masyarakat modern ternyata lebih suka produk yang praktis, instan, dan hemat waktu. Terus kalau perkembangan teknologi, kemajuan teknologi menciptakan produk yang baru yang sebelumnya mungkin tidak ada, misalkan kayak produk berbasis digital ataupun berbasis aplikasi. Lalu juga ada kesadaran lingkungan, di mana banyaknya konsumen sekarang nih dilihat-lihat banyak yang lebih milih produk ramah lingkungan, terus juga hemat energi, dan juga bisa didaur ulang. Untuk kondisi sosial dan ekonomi, ketika daya beli masyarakat naik ataupun turun, nah itu ternyata juga dapat mempengaruhi tren konsumsi pada pasar. Dengan memahami tren perusahaan, dapat menyesuaikan produk dan perkembangan zaman. Misalnya dengan merancang produk yang lebih modern dan juga efisien atau ramah lingkungan. Terus perusahaan juga dapat membaca tren lebih cepat, biasanya itu akan lebih unggul dalam persaingan. Lalu yang ketiga adalah segmentasi pasar. Nah, kita tahu pasar itu kan luas, terus beragam, dan juga tidak mungkin dilayani dengan pendekatan yang sama ya. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu harus melakukan segmentasi pasar, yaitu dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok tertentu agar lebih mudah untuk menentukan strategi. Nah, biasanya segmentasi itu bisa dilakukan berdasarkan demografi, di mana kita itu mengelompokkan pasar dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, terus juga lokasi ataupun pendapatan. Atau bisa juga kita dengan harga dan juga posisi produk, di mana apakah produk itu dipasarkan di kelas premium ataupun menengah ataupun low cost. Nah, dengan segmentasi yang tepat tersebut, perusahaan juga dapat membuat strategi yang lebih fokus. Misalkan kalau misalkan targetnya anak muda nih, maka produknya harus lebih inovatif, modern, dan juga dipromosikannya itu bisa melalui sosial media. Terus kalau misalkan targetnya kalangan profesional, mungkin produknya itu harus menekankan kualitas yang lebih, terus keandalannya, terus nilai jangka panjangnya seperti apa. Nah, terus kita lanjut ke yang keempat, yaitu posisi pesaing. Tidak ada pasar tanpa persaingan pastinya. Nah, makanya kita harus menganalisis posisi pesaing. Gimana sih agar tahu bahwa cara bersaingnya itu efektif. Nah, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama itu ada diferensiasi, dengan membuat produk berbeda dengan pesaing, dengan menonjolkan keunikan, desain, fitur, ataupun layanan. Lalu yang kedua ada inovasi, yaitu terus mengembangkan teknologi dan produk baru agar tidak ketinggalan tren. Lalu yang ketiga adalah keunggulan kompetitif, di mana mencari kelebihan yang membuat perusahaannya menjadi lebih unggul. Terus contohnya seperti mungkin harganya bisa lebih murah, atau kualitasnya yang lebih tinggi, ataupun layanan jual beli yang lebih baik, dan juga distribusi yang lebih luas. Nah, kalau misalkan kita menganalisis pesaing, itu juga membantu perusahaan menentukan apakah kita itu mau bersaing secara langsung nih dengan produk yang sejenis dengan pesaing kita itu, atau justru mencari pasar baru yang belum banyak digarap oleh kompetitor lainnya. Lalu yang kelima nih, yang terakhir adalah potensi ekspansi. Nah, potensi ekspansi itu
merupakan peluang memperluas jangkauan bisnis setelah produk sudah stabil di pasar utama. Jadi misalkan kita punya produk nih, terus ternyata produknya udah banyak terjual, tapi dengan cara yang stabil itu di pasar yang utama, maka kita bisa nih ekspansi ke yang lebih jangkauan yang lebih luas. Nah, beberapa caranya itu yang pertama adalah segmen baru dengan menjangkau konsumen dari kelompok yang berbeda. Misalkan sebelumnya untuk anak muda, terus bisa juga diperluas ke segmen keluarga. Terus yang kedua adalah distribusi, di mana memperluas distribusi produk ke daerah lain atau bisa juga bahkan ke pasar internasional. Lalu yang ketiga adalah kolaborasi bisnis, di mana kita bekerja sama dengan perusahaan lain, dengan mitra-mitra lain, marketplace, ataupun distributor untuk memperluas penetrasi pasar. Nah, potensi ekspansi ini eh, bisa membuat perusahaan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan memiliki daya saing jangka panjang. Nah, kalau disimpulkan dari yang tadi saya jelaskan, analisis pasar itu panduan utama kita sebelum kita melakukan atau menjalankan industri manufaktur. Jadi kita dengan memahami permintaan konsumen, mengikuti tren pasar, melakukan segmentasi yang tepat, mengetahui posisi pesaing, dan melihat potensi ekspansi, maka dari itu perusahaan bisa meminimalkan resiko dan juga memaksimalkan peluang yang ada. Nah, singkatnya analisis pasar itu memastikan produk yang dibuat dibutuhkan, relevan, kompetitif, dan berpeluang besar untuk sukses. Oke, setelah kita membahas desain awal, kemudian kita bisa beralih ke desain dasar. Nah, hal pertama yang akan kita bahas adalah konsep desain dasar dalam pembangunan manufaktur. Nah, desain dasar sendiri merupakan kerangka awal sistem produksi untuk mencapai efisiensi, fleksibilitas, dan kualitas. Meliputi kapasitas, teknologi, tata letak, dan aliran material sebagai dasar keputusan jangka panjang. Nah, desain ini harus selaras dengan strategi bisnis, kebutuhan pasar, dan kemampuan operasional. Desain bukan sekedar membangun pabrik, tetapi membentuk sistem produksi yang mendukung keunggulan kompetitif. Oke, berikut ini ada beberapa konsep utama dalam desain dasar manufaktur. Yang pertama itu adalah kapasitas produksi. Nah, jadi penentuan kapasitas ini harus sesuai dengan proyeksi permintaan pasar. Kalau misalnya kapasitasnya terlalu besar, ini dapat menaikkan biaya tetap. Namun jika terlalu kecil, ini dapat menimbulkan bottleneck dan hilangnya peluang pasar. Kemudian pemilihan teknologi. Nah, teknologi ini juga harus dipilih sesuai produk, volume produksi, serta tingkat otomatisasi yang diinginkan. Nah, dalam Stevenson tahun 2021 ini menekankan bahwa pemilihan teknologi yang harus seimbang antara biaya investasi dan manfaat jangka panjang. Kemudian ada tata letak fasilitas atau facility layout. Ini tata letak ini berfungsi untuk mengatur aliran material, peralatan, dan tenaga kerja agar lebih efisien. Menurut Krojewski dan Richmond tahun 2019, ada beberapa tipe tata letak seperti layout proses, produk, sel, dan posisi tetap yang dipilih sesuai dengan karakteristik produksi. Kemudian, ada aliran material dan rantai pasok. Nah, jadi desain dasar ini harus memastikan pergerakan material dari gudang bahan baku hingga ke produk jadi. Ini agar berjalan lancar. Nah, minimasi jarak perpindahan material ini dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Lalu untuk yang terakhir adalah aspek kualitas dan keselamatan. Nah, jadi sistem manufaktur yang baik ini tidak hanya fokus pada output, tapi juga harus memastikan kualitas produk ini terjaga serta lingkungan kerja yang aman bagi para pekerjanya. Oke, baik. Terima kasih Kak Aisyah. Izin melanjutkan. Kita udah masuk ke desain dasar, teman-teman. Udah bukan desain awal kembali. Jadi kita udah mulai lebih ke teknisnya sekarang. Kita udah nggak ngumpulin data lagi. Kita udah mulai mau menentukan nih mana yang mau kita pakai, mana yang harus kita tentukan dan lain sebagainya itu di desain dasar. Jadi data teknis yang terkumpul nih nggak berhenti hanya sebagai informasi, tetapi mulai menjadi pedoman dalam merancang fasilitas manufaktur. Penerapan data ini memastikan tata letak, kapasitas, dan infrastruktur tadi itu dirancang sesuai kebutuhan produksi. Di sini ada 3 poin yang saya cantumkan. Yang pertama,
utamanya adalah pemilihan mesin dan teknologi. Tadi udah mulai dapat data-datanya dari Jerman, Cina maupun negara lainnya, dan kita udah mulai nentuin berdasarkan kapasitasnya, efisiensi energinya, ataupun integrasi otomasinya, serta kesiapan industri 4.0 bahkan 5.0 sekarang gitu kan. Kenapa sih penting untuk menentukan mesin dan teknologi? Karena teknologi itu udah bermacam-macam banget teman-teman sekarang. Apalagi yang kita kenal kalau dalam manufaktur tuh ada CAD, IoT ataupun ERP, kita juga kenal sama namanya digital twin gitu kan. Kalau CAD atau yang kita biasa kenal tuh computer aided design itu merubah yang tadinya tadi hanya sketsa satu dimensi menjadi dua dimensi ataupun tiga dimensi gitu. Fungsinya apa? Itu fungsinya kan agar lebih tepat gitu dalam mendesain. Jadi ketika teman-teman hanya menggambar dalam satu dimensi kan itu kita nggak tahu nih secara lebar ataupun secara panjang kali lebar kali tingginya kan kita nggak ketahuan gitu. Tapi kalau kita masukkan ke dalam teknologi CAD kita bisa tahu nih sehingga meminimalisir kesalahan dalam pembuatan desain. Lalu ada juga teknologi IoT. IoT ini udah mulai banyak banget dipakai di manufaktur, terutama dimulai dari sensor, suhu mesin ataupun RFID untuk pelacakan barang itu juga udah diterapkan lah di dalam dunia manufaktur. Lalu terakhir itu yang saya riset itu terkait digital twin. Digital twin ini saya rasa harus sudah mulai diterapkan sih di banyak perusahaan. Karena digital twin sesuai namanya juga itu menjadi salinan virtual gitu. Seketika mesin-mesin yang ada ataupun jalannya produksi yang ada di suatu perusahaan itu benar-benar bisa langsung dipantau secara real time, real life itu secara lewat digital gitu. Jadi kita nggak perlu turun ke lapangan untuk mengetahui bagaimana jalannya mesin dan sebagainya. Kita perlu hanya melihat digital gitu. Itu penting banget, makanya kenapa kita harus mulai menerapkan data teknis yang tadi kita kumpulkan ke desain fasilitas manufaktur. Lalu yang kedua ada utilitas infrastruktur. Ini juga harus diperhatikan teman-teman dalam mulai penerapan desain dasar karena hal ini juga menjadi salah satu momok ya, menakutkan karena kita nggak bakal tahu tiba-tiba biayanya membengkak karena apa karena listrik, air bersih ataupun bahan bakar dan sistem pendingin kita juga nggak tahu. Makanya ini benar-benar harus diperhatikan dalam data teknis terutama di poin utilitas dan infrastruktur. Lalu yang ketiga ada tenaga kerja yang tadi sudah dijelaskan mengenai berapa orang yang perlu kita pekerjakan, skill apa yang kita perlukan untuk bisa menjalankan perusahaan ini itu penting banget. Jadi kita udah kumpulin data-datanya udah lengkap, akhirnya itu yang kita akan terapkan nantinya ke perusahaan kita gitu. Apakah kita mau butuh berapa, job desk-nya apa, apakah perlu di-shift, apakah perlu perusahaan ini bekerja selama 24 jam terus-menerus, itu nanti tergantung ke keputusan perusahaan masing-masing. Tapi itu menjadi penerapan data teknis pada desain fasilitas manufaktur. Seberapa penting sih penerapan data teknis ini? Ini ada contohnya teman-teman. Secara secara penerapannya sudah ada contohnya. Oke. Ini contohnya diambil dari jurnal yang ditulis oleh Mendy pada tahun 2022. Ini dapat dilihat nih di tabel bahwasanya perbandingan antara penerapan teknologi digital twin yang tadi dunia virtual, salinan virtual itu dapat mempengaruhi penurunan downtime yang sangat drastis teman-teman. Yang awalnya hampir 1000 menit teman-teman, setelah penerapan digital twin ini turun hingga sampai hanya 100 menit saja. Kenapa bisa begitu? Karena ini alurnya teman-teman. Pertama itu pengumpulan data sensor itu secara real time. Jadi benar-benar pada saat itu, waktu itu kita benar-benar bisa pantau. Sehingga kita nggak perlu, misalkan nggak selamanya bos di pabrik terus kan ya. Paling ya mungkin karyawan oke lah kita nge-shift 3 shift, 2 shift dan ya itu wajar. Tapi kan kalau bos itu pengen datanya mungkin bisa dilihat di rumah atau mereka pada saat lagi bertemu klien di luar itu bisa langsung presentasi paparan, itu bisa banget pakai digital twin ini. Lalu juga diintegrasikan ke model digital, data real time-nya langsung dikirim ke digital twin, ada model virtualnya, lalu kita ada simulasi dan validasinya. Jadi nggak perlu kita simulasinya pakai barang asli gitu.
Sedangkan kita di dunia digital aja kita udah bisa ngelihat gitu. Bahkan dengan kita meningkatkan suhu atau kita meningkatkan kecepatan itu akan membuat mesinnya itu apakah overhaul sehingga menyebabkan downtime atau seperti apa itu bisa kita simulasikan. Sehingga itu bagus banget bisa mengefektif dan efisiensikan waktu dan biaya juga, sehingga kita bisa ngelihat nih, oh ternyata ntar seminggu kemudian mesin ini bakal downtime, kita harus sudah mulai persiapkan jadwal maintenance-nya gitu kan. Itu bisa dilihat pakai digital twin. Serta terakhir ini hasilnya itu jadi mampu gitu dengan penerapan teknologi yang tepat dan daya guna yang tepat itu dapat meningkatkan efisiensi sebesar 6% dan menurunkan downtime hingga 87%, teman-teman. Itu sangat luar biasa sih menurut saya. Jadi bagi teman-teman yang nanti ingin membuka pabrik, diharapkan benar-benar risetnya benar-benar dulu dari desain awal, desain dasar, sama yang terakhir nanti sebenarnya ada lagi satu hal lagi, yaitu namanya DED, Detail Engineering Design. Itu benar-benar finalnya di situ. Tapi untuk kesempatan kali ini kita bahas di desain awal serta desain dasar terlebih dahulu. Mungkin itu dari penerapan data teknis. Mungkin materi selanjutnya dipersilahkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu hubungan desain awal dan juga dengan desain dasar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai desain awal dan juga desain dasar, desain awal ini dalam perancangan fasilitas manufaktur berfungsi sebagai gambaran umum atau dasar dalam menentukan kebutuhan sumber daya serta sasaran produksi jangka panjang suatu perusahaan yang mencakup seperti lokasi, kapasitas, teknologi, dan juga arah strategis. Sedangkan kalau untuk desain dasar, merupakan tahap lanjutan yang berfungsi pada aspek teknis yang lebih rinci dan juga dipastikan bahwa rancangan yang telah dibuat ini dapat diimplementasikan secara praktis dan efisien. Di sini ada pendapat menurut para ahli. Yang pertama menurut Stephenson tahun 2021, di mana setiap tahap dalam perencanaan fasilitas produksi ini saling berkaitan dan harus dilakukan secara sistematis karena keputusan yang diambil akan mempengaruhi kinerja operasional dalam jangka panjang. Kemudian menurut Krajewski dan Risman tahun 2019 menegaskan hal yang sama juga bahwa desain sistem operasional ini harus selaras dengan strategi bisnis perusahaan agar mampu mendukung pencapaian keunggulan yang kompetitif. Pandangan ini memperlihatkan bahwa kesinambungan atau hubungan antara desain awal dan juga desain akhir bukan hanya persoalan teknis saja, tapi juga terkait dengan arah bisnis secara keseluruhannya. Dengan demikian, hubungan dari desain awal dan desain dasar ini memiliki hubungan yang erat tidak dapat dipisahkan, di mana desain awal memberikan fondasi yang konseptual, sedangkan untuk desain dasar menguraikan menjadi langkah-langkah apa yang harus disiapkan dan juga diimplementasikan. Keselarasan antara keduanya akan menghasilkan rancangan fasilitas manufaktur yang tidak hanya efisien dan sesuai standar, tapi juga relevan dengan visi strategis perusahaan dalam menghadapi persaingan. Oke, terima kasih Kak Stiana. Jadi itu teman-teman hubungannya antara desain awal sama desain dasar. Kenapa mereka harus dipisah? Karena memang dari pengertiannya pun berbeda antara desain awal dan desain dasar. Desain awal tadi hanya kita mengumpulkan data-datanya aja, tapi di desain dasar kita udah mulai menentukan nih, mana sih yang mau kita terapin, mana yang secara harus dirincikan itu di desain dasar, teman-teman. Jadi kesimpulannya presentasi pada hari ini ialah pembangunan fasilitas manufaktur itu memerlukan perencanaan yang menyeluruh, teman-teman. Pada tahap desain awal kita memberikan perhatian terhadap pemilihan lokasi, pengumpulan data teknis, evaluasi ekonomi, apakah ini untung atau enggak, layak atau enggak untuk dijalankan, serta analisis pasar, tadi sudah dijelaskan, apakah kita punya pasarnya, apakah ada konsumennya, ataukah barang kita layak untuk dijual, siapa kompetitornya, itu juga kita analisis di desain awal, itu sebagai landasan strategis. Selanjutnya pada tahap desain dasar, data teknis itu harus diaplikasikan, menyusun tata letak pabrik, berapa kapasitas produksinya, apa aja fasilitas pendukungnya, serta integrasi keduanya menghasilkan rancangan manufaktur yang efisien, berkelanjutan, ramah lingkungan, dan responsif terhadap kebutuhan pasar.
Nah, ini beberapa rekomendasi yang kelompok kami dapat berikan nih kepada teman-teman yang nantinya ingin membuka pabrik gitu kan. Nah, yang pertama itu adalah lakukan studi kelayakan menyeluruh. Tadi bisa dilihat dari penjelasan awal, dari awal kami menjelaskan itu benar-benar menyeluruh teman-teman. Ataupun kalau teman-teman masih ingat penjelasan minggu lalu itu juga menyeluruh, banyak banget aspek kelayakan yang harus dibahas, itu juga harus dilakukan secara menyeluruh. Yang kedua, harus memprioritaskan aspek lingkungan dan regulasi. Kenapa? Karena lingkungan ini bakal menjadi bumerang, teman-teman. Lingkungan dan regulasi bakal menjadi bumerang. Kenapa? Karena kalau kita nggak memperhatikan dari awal, itu bakal jadi senjata makan tuan di akhir, teman-teman. Ketika pabrik kita udah jalan, ternyata kita melanggar AMDAL, ternyata regulasinya belum keluar, surat izinnya, sehingga nantinya ujung-ujungnya balik ke kita lagi, teman-teman. Apakah nanti pabrik kita akan ditutup dan akan nggak berjalan, itu kan akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi kita. Lalu yang ketiga, rekomendasinya adalah optimalkan penggunaan data teknis. Yang tadi, teman-teman, kita udah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya gitu kan, udah kita riset dan lain sebagainya, itu pakai, teman-teman. Sekali lagi, jangan pakai yang katanya, tapi berdasarkan faktanya. Lalu yang terakhir, kembangkan tenaga kerja terampil. Karena segala sesuatu di awal nggak ada yang tiba-tiba langsung jago, teman-teman ya. Jadi tetap harus dilatih terlebih dahulu, harus diberikan training terlebih dahulu, karena itu bakal menjadi investasi yang sangat berharga bagi perusahaan ke depan. Itu jadi 4 rekomendasi kami untuk kalian semua yang ingin nanti membangun pabrik di masa depan. Baik, ini beberapa daftar pustaka yang kami pakai untuk dapat menyusun makalah maupun presentasi kami pada hari ini. Dan selanjutnya, oke, ternyata sudah di penghujung presentasi, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian. Kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, punya diskusi, kayaknya nggak begini deh, kayaknya punya pandangan lain, itu boleh banget langsung drop di kolom komentar, atau enggak kita diskusi di grup kelas juga boleh, teman-teman. Jadi nggak menutup kemungkinan walaupun kelas kita online pada hari ini, teman-teman boleh banget tetap berdiskusi kepada kelompok yang presentasi pada hari ini. Sekian, teman-teman, mohon maaf sekali jika ada salah dan kurang dari kelompok kami. Semoga pemaparan pada hari ini membuka insight teman-teman terhadap materi membangun manufaktur pada desain awal dan desain dasar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.